Halo. Duduk dulu, kopi belum datang. Ya, ketemu lagi bersama saya di acara Mpok Rokum. Mantengin podcast kawan Biro Hukum IKA Alumni 70. Aplausnya mana? Ya, daripada pusing ya mikirin PDD yang lagi kena masalah di Hollywood sana, ya. Ya, kita sekarang ini ngobrolin yang paling basic, yang nggak usah puyeng-puyeng dah, daripada ngobrolin kayak kemarin tuh ngobrolin masalah pinjol, ngobrolin masalah judol, pusing. Nah, ini masih dari dapur raya sambil nungguin kopi dan cemilan-cemilan. Ya, langsung aja nih. Pusing, punya masalah hukum, pasti teman-teman pasti, aduh pusing nih punya masalah hukum. Nah, mau nanya lawyer, takut mahal, takut kalau ngajak ngopi doang dicasnya jam-jaman, waduh, terus bingung. Referensi lawyernya siapa? Lawyer, taunya Hotman Paris doang. Tenang kawan, lawyer itu dan notaris ya, banyak yang bisa membantu teman-teman. Bukan hanya lawyer-lawyer terkenal aja. Ya, bahkan kalau teman-teman juga misalkan, aduh, ada nih saudara saya nggak mampu, itu juga ada. Ya, misalkan, aduh, asisten rumah tangga saya punya masalah nih, dia mau cerai sama suaminya karena KDRT, tapi nggak punya uang, katanya bayar lawyer untuk ke pengadilan tuh mahal, sampai belasan juta, nggak punya duit. Tenang, itu akan kita kupas semua di dalam Pok Rokum. Aplausnya mana, saudara? Tip. Ya, bersama kita telah hadir ya. Nanti kita akan panggil. Tapi ini narasumber kita nggak mau datang kalau kopinya belum datang. Itu dia masalahnya, gitu. Jadi hari ini kita akan kedatangan ya alumni 70 juga, yaitu nanti adalah nanti kita perkenalkan nanti, dan dari seorang lawyer yang sudah cukup berpengalaman, dan satu lagi adalah notaris yang juga banyak bisa membantu masalah dari teman-teman semua. Nanti kita akan diskusi ya. Pantengin terus Pok Rokum. Nah, udah. Ya. Oke, sambil kita ngopi dulu nih. Ya, sambil kita ngopi dulu. Mana kopi yang enak. Nah, ini dia. Sambil kita ngopi. Nah, kita akan undang narasumber kita sekarang, yaitu dari yang pertama adalah seorang lawyer yang memang sudah berpengalaman. Ya, dia adalah IKA alumni tahun 2008. Yuk, kita undang Kak Nasyat. Ting! Ternyata langsung muncul. Ya udah, Kak. Sepertinya karena Kak Nasyat kalau capek, saya langsung kasih es teh manis. Silahkan. Terima Ya, kasih. gimana kabar? Baik, Kak. Tapi Ah, tadi muncul di Scott kan? ya Butuh nanti tenaga tadi. butuh tenaga ya udah. Sambil kita undang satu lagi Kak ya. Oke, kita undang sekarang alumni 70 yaitu angkatan 88. Ya, kita langsung ya karena saya bantu saya boleh gosok-gosok tangannya dulu. Oke. Ya, Alak Azam, Kak Vivi. Selamat datang Kak Vivi. Ya, Ya, makasih. siap. Oke, Oke. langsung aja ya supaya kita nggak bertele-tele. Oh ya Kak Vivi, ini ya, saya tak sampai bingung tadi yang mana nih. Sepertinya ini ya. Mohon maaf kalau salah. Oke, Es terima kasih latte banyak. ya. Oke. Kita sekarang ada di mana nih? Oh, nggak ada ininya saya. Di Dapur Raya Pasaraya, tempat yang asik buat hangout. Oke, di Blok M, kawasan Blok M. Oke, langsung aja nih Kak. Rata-rata nih ya, tadi saya pusing punya masalah hukum ya. Terus lawyer itu taunya Hotman Paris doang gitu kan. Jadi kadang mungkin juga ada pengalaman ya, karena saya juga lawyer juga. Tiba-tiba ditanyain atau mungkin Kak Vivi sebagai notaris kadang ditanyain masalah apa ya, misalkan perceraian atau apa gitu ya. Atau sebagai Kak Nasihat misalkan sebagai lawyer kadang ditanyain urusan bisa ini enggak, saya mau bikin apa namanya, mau jual beli bisa nggak lewat Kak Nasihat gitu kan. Nah, mungkin dari apa nih netizen itu mungkin masih punya bingung nih bedanya lawyer, notaris, terus saya harus kemana gitu ya. Nah, mungkin pertama gini aja ya, profesi hukum ya kan, kalau sarjana hukum tuh luas sebetulnya ya. Nah, profesi hukum itu apa aja sih? Nah, mungkin kayaknya paling enak Kanasiat dulu ya yang bisa menjawab. Silakan Kanasiat. Oke. Nah, profesi hukum tuh ada banyak banget ya. Ada banyak banget gitu. Tapi kalau secara umum yang bisa saya sebutkan di sini,
Pertama ada kepolisian ya. Polisi, ya. Polisi gitu. Karena polisi bertugas untuk menjaga keamanan dan dalam konteks pidana itu memang garda terdepan pertama untuk menerima laporan kepolisian ya Iya. dari masyarakat. Lalu ada jaksa, itu kejaksaan. Jaksa nanti kelanjutan dari polisi adalah profesi yang melakukan penuntutan nanti, yang menyidangkan perkara di persidangan dari yang sudah diterima dari polisi tadi ketika bukti-bukti sudah lengkap. Lalu ada profesi hakim. Profesi hakim itu nanti profesi yang mengadili ya perkara pidana tadi ataupun perkara-perkara lain, perdata, tata usaha negara, perkara agama ya, perceraian, waris dan lain-lain. Itu yang mengadilinya, yang tanda kutip menjadi wasitnya itu adalah hakim nanti. Nah, lalu di luar itu karena kita spesifik ya, tema podcast ini tadi kalau saya tidak salah dengar jasa hukum ya. Betul. Jasa hukum ini profesinya ada banyak juga, tapi yang secara umum nanti akan memberikan jasa hukum kalau berdasarkan undang-undang itu pertama ada advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum. Sayangnya jasa hukum di undang-undang ini, undang-undang advokat kan sudah didefinisikan ya secara spesifik bahwa orang yang memberikan jasa hukum untuk menerima kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan lain-lain. Nah, tetapi pada prakteknya itu ada lagi orang yang memberikan jasa hukum ya, gitu, yaitu adalah notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Sudah ada Kak Vivi ya. Iya. Di sini. Nah, kan kadang-kadang masyarakat nggak tahu ya definisi jasa hukum berdasarkan undang-undang itu apa, tapi taunya jasa hukum ya secara luas, orang yang memberikan pelayanan di bidang hukum. Nah, sedangkan kita advokat ini nggak bisa nih menerbitkan akta otentik, apalagi yang berhubungan dengan tanah. Saya ada kejadian, teman saya nih satu angkatan, gue mau ini dong ngurus akta tanah, bisa nggak di lu? Wah, nggak bisa. Saya advokat gitu. Kalau mau itu notaris, lu bukan notaris ya? Nggak bisa dulu ya sekalian gitu. Nah, itu harus dipahami juga ya bahwa memang ada selain memberikan jasa hukum di undang-undang advokat tadi, ada juga notaris gitu. Nanti mungkin kita lebih eksplor lagi. Boleh. Pak MC, Pak host. Oke ya, terima kasih ya Kak Nasyad. Nah, sekarang mungkin kita tadi sudah disebut masalah notaris. Nah, sekarang ini kita lanjut nih ke Kak Vivi ya, saingannya Pak Camat. Karena yang saya dengar kan tidak bersaing. Canda. Kolega. Teman kolega. Iya, jadi masih di kalangan netizen nih sering bingung ya. Notaris, terus ada PPAT, pejabat pembuat akta tanah. Apa pula itu ya kan? Apakah semua notaris pasti PPAT? Terus jangan sama dia. Karena misalnya kalau saya kadang di lapangan ya jual beli tanah lewat Pak Camat aja atau lewat Pak Lurah aja. Nah, makin bingung lah netizen. Nah, terus kemudian kira-kira notaris itu ngapain sih Kak? Bedanya sama lawyer apa sih? Boleh Kak Vivi, silakan. Oke, makasih. Jadi gini, tadi seperti sudah dijelasin nama Nasyad ya, bahwa memang jasa hukum itu beda-beda, macam-macam ya. Ada yang lawyer seperti Kang Nasyad tadi, ada juga notaris. Nah, orang awam itu kurang mengenal istilah PPAT. Jadi mereka akan bilangnya notaris. Nah, notaris itu belum pasti PPAT, PPAT belum pasti notaris, walau sebagian besar mungkin 90% itu adalah bergabung bukan bergabung ya, satu kesatuan tidak terpisahkan antara notaris dan PPAT. Notaris itu mengatur mengenai perorangan seperti perceraian, terus sewa menyewa, terus badan usaha, badan hukum. Nah, kalau PP itu hak kebendaan untuk jual beli tanah, hibah tanah, kemudian untuk tukar menukar tanah, untuk kemudian juga pembagian harta bersama, itu lingkupnya dari PPAT. Nah, tadi seperti pertanyaan, apakah notaris itu pasti PPAT dan PPAT? Notaris seperti tadi di awal gue udah jelasin, nggak pasti notaris itu PPAT atau PPAT itu notaris. Tapi awam itu lebih mengenal istilah notaris. Walaupun mungkin 90% ya dari notaris adalah PPAT. Jadi tergantung apa sih yang dibutuhin. Kalau mau bikin sewa menyewa bukan ke PPAT, walaupun soalnya sama. Bidangnya adalah di notaris. Atau kalau mau balik nama waris bukan ke notaris tapi PPAT, walaupun sama. Kayak mata uang aja, kini berbeda tapi satu kesatuan dan tidak terpisah. Coba saya ngetes Kak Vivi kalau gitu ya. Kalau saya nih misalnya ngetes dulu nih. Saya bikin perjanjian nih sama rekan bisnis, itu kemana?
Notaris. Ah, Kalau saya mau ini waris, penetapan waris. penetapan Sorry, bukan penetapan waris. Iya, lawyer. Oke. penetapannya. Nah, ini ngetes, sama juga ngetes kan. Terus apa namanya? Misalkan, Bentar. Untuk penetapan waris notaris pun bisa bikin, tapi bukan penetapan. Oke. Penetapan itu kan dari lawyer. Kalau dari notaris kan surat keterangan. Jadi surat keterangan warisnya. Iya. Ada akte pernyataan, ada keterangan waris di situ disebutkan bahwa A menikah dengan siapa, ahli warisnya siapa. Tapi keterangan, bukan penetapan. Kalau saya lagi mau transaksi tanah, mau balik nama tanah, ke siapa? PPAT dong. PPAT. Ya. Oke, 100, mantap. Ya udah. Dapat hadiah. Hadiah. Kopi aja, kopi. Oh, kita ngopi dulu, silakan ngopi dulu. Cheers. Iya. Jadi gitu, Kak. Sambil cheers. Oh, cheers dulu. Ya, oke. Nah, jadi kadang mikirin masalah hukum itu, jadi tahu nggak Kak kenapa rambut saya putih gini? Ini mikirin masalah hukum tuh kadang membuat kita kalau nggak tahu solusinya ya, bikin rambut langsung jadi putih kayak gini Kak. Gitu, makanya saya ngadakan podcast ini. Gitu, jadi tahu dong ya arahnya podcast ini supaya rambut kita nggak putih. Nah, gitu. Nah, kemudian gini, ketika kita punya masalah hukum ya, misalkan kemarin juga ada beberapa alumni nanya ke saya, gue punya masalah nih dengan apa namanya, misalkan digugat rekan bisnis ya, atau misalkan gue ternyata dipanggil polisi, terus gue punya masalah rebutan tanah dan sebagainya. Nah, lawyer itu kan beda-beda ya Kak ya. Kalau kita lihat ya, kalau misalkan orang taunya lawyer itu Hotman Paris doang gitu kan, makanya dikit-dikit kalau butuh bantuan, Hotman Paris tolong dong ini gitu. Nah, kan nggak seperti itu. Padahal kan sebenarnya kan luas ya. Nah, juga kadang bingung nih kita ya sebagai orang awam, misalkan datang, wah gue punya masalah nih, masalah polisi, gue misalkan ya dipanggil polisi atau apa, nyari lawyer yang pas mungkin nih nanti dari Kak Nasyad dulu ya. Nah, misalkan masalah di lawyer itu kan beda-beda ya, ada pidana, terus ada masalah bisnis kan, kadang-kadang biasanya nih lawyer-lawyer yang litigasi itu yang cincinnya banyak gitu kan, yang apa namanya baju merah, nah ada si kuning gitu-gitu. Nah, itu beda-beda, terus gayanya beda sama law firm lawyer yang misalkan corporate ya, gayanya kayak Kak Nasyad gini lah. Kalau kayak saya gaya apa nih Kak, lawyer apa? Lawyer sulap. Lawyer yang jago menyulap-nyulap. Ya, intinya gini, gimana sih cara kita nyari lawyer ketika kita punya masalah ya? Kan lawyer itu nggak mungkin kita temukan juga langsung di Tokped atau di Shopee gitu kan ya. Beda kayak kita mau cari barang nih Kak. Nah, gimana sih kita misalnya pas nih dapat masalah ya kan, terus saya mau nyari lawyer yang pas, itu cara gimana ya? Apakah kita keliling, oh ada pelang lawyer, aduh takut dikerjain kan, ada gitu, gue takut dikerjain ya gitu caranya. Terus lawyer ini cocok nggak ya buat masalah gue, lawyer ini cocok nggak ya, kan lawyer itu juga cocok-cocokan ya, sama ada bidangnya. Bisa ada kira-kira Kak Nasyad dulu, nanti baru Kak Wipi. Ya silakan Kak Nasyad. Oke, jadi di prakteknya ya, nanti tuh lawyer atau advokat ya, profesi ini tuh akan punya spesialisasi kan. Kayak dokter ya? Betul, kayak dokter. Ya. Jadi secara umum pertama nanti akan ada namanya corporate lawyer atau lawyer korporasi. Itu yang nanti akan dealing berurusan dengan masalah perusahaan, compliance-nya, perizinan, pendirian perusahaan dan lain-lain. Itu corporate lawyer. Lalu ada lawyer di bidang litigasi, gitu. Litigasi and alternative dispute resolution, itu yang nanti berurusan sama sidang-sidang berperkara. Tadi lawyer Hotman Paris ya, nah itu nggak harus ya, entar teman-teman lawyer kan nggak harus cincinnya banyak ya. Ya, enggak, dia panutan saya loh. Oh iya. Panutan saya dan panutan seorang Indonesia. Gitu. Iya. Saya ngebahas tadi konteksnya menghormati beliau. Iya. Jadi kan orang-orang juga lebih tahu Hotman Paris ya. Jadi saya langsung Hotman Paris itu lebih ke dispute ya, dispute and litigation. Lalu nanti ada lawyer di bidang keluarga, family lawyer. Itu yang ngurusin perceraian, waris. Tadi ketika tadi Kak Vivi nyebut di awal tadi, kalau penetapan waris ke lawyer. Nanti yang mengeluarkan penetapannya pengadilan sebenarnya. Tapi yang mengurus permohonannya itu biasanya didampingi oleh family lawyer tadi. Nanti ada lagi pengembangannya, ada finance lawyer, banking lawyer, kurator, dan lain-lain. Nah, cuman itu dulu harus dipahamin bahwa ada spesialisasinya. Nah, nanti tergantung kawan-kawan ini ketika ada masalah di bidang apa dulu. Gitu kan. Masalah keluarga, tentu harus ke lawyer yang di bidang family lawyer. Jangan sampai malah ke lawyer perusahaan, corporate lawyer. Begitu juga kalau mau ke lawyer perusahaan, jangan nanti nyasarnya ke lawyer yang lain. Begitu. Nah, bagaimana mencarinya lawyer yang spesialisasi ini gitu. Ada beberapa cara ya, cuman kenyataannya di lapangan
lawyer itu kan adalah profesi yang berlandaskan dengan kepercayaan atau trust gitu. Kalau saya nggak dipercaya, saya nggak mungkin akan menggunakan jasanya oleh orang-orang. Jadi kepercayaan harus timbul. Jadi biasanya kalau ingin mencari lawyer yang baik gitu untuk kebutuhan masing-masing, saya menyarankan harus dapat rekomendasi atau referral dari orang yang pernah menggunakan lawyer tersebut gitu. Jadi memang saran saya sebaiknya kawan-kawan ya, khususnya alumni 70 yang menonton podcast ini, bertemanlah, bergaulah dengan lawyer-lawyer yang ada. Saya yakin lah di tiap angkatan pasti ada sarjana hukumnya, pasti gitu. Karena kan satu angkatan ratusan orang kan, nggak mungkin nggak ada yang jadi sarjana hukum. Nah, bergaulah sama dia, bisa nanya dari sarjana hukum yang teman kalian tadi di tiap angkatan. Atau mungkin bisa nanya ke tetangga, saudara, atau siapa yang pernah berurusan dengan hukum. Nah, lalu bagaimana gitu kalau nggak punya kenalan sama sekali? Ya, itu masalahnya. Di lawyer. Nah, mungkin nyari di Tokped kan? Solusinya pertama sebenarnya ada lembaga-lembaga tertentu yang memberikan penghargaan, Kak. Apa tuh misalkan? Contoh hukum online. Oke. Hukum online kan bisa diakses ya oleh masyarakat Indonesia. Itu mereka memberikan penghargaan untuk istilahnya tier 1, tier 2, tier 3 untuk kantor hukum di bidang finance, di bidang dispute dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa melihat di lembaga-lembaga yang tadi memberikan penghargaan, bisa jadi di search di website ya. Dengan keywords misal best lawyer for dispute resolution online, nanti muncul. Kita bukan ngiklan ya Kak ya, ini referensi ya. Ini referensi gitu. Ya, bukan ngiklan hukum online ya. Cara ketiga lainnya gitu, mungkin datang langsung ke organisasi profesi advokat. Kayak saya tergabung ke Pradi. Pradi banyak nih kantor-kantornya, ada DPC-nya, Jaksel, Jakpus dan lain-lain. Coba datang ke kantor Pradi DPC terdekat, nanya kalau saya mau nyari lawyer di bidang ini, bagaimana ya? Nanti pasti akan diarahkan. Nah, yang terakhir lagi, karena IKAUMI 70 punya biro hukum, mungkin bisa mengkontak biro hukum IKAUMI 70 untuk di-refer ya, untuk direkomendasikan lawyer yang alumni 70 juga yang mungkin cocok di bidangnya. Nah, itu ya Kak Vivi ya. Cara terakhir. Konsultasi hukum ya. Jadi kita kalau punya mau konsultasi hukum, ya itu bisa. Karena kita, ini salah satu keunggulan kita menjadi alumni SMA 70. Ya, benar banget. Sedikit menambahkan ya, untuk tadi yang sudah dijelaskan, memang benar. Banyak, tapi kalau dari lawyer itu banyak spesialisasinya kan. Kalau notaris dan PPAT itu tidak ada spesialisasi. Oh gitu. Jadi notaris, ya dia harus mengerti perjanjian, harus mengerti badan hukum, harus mengerti badan usaha, harus mengerti sewa menyewa, harus mengerti tentang perceraian gitu, harus mengerti dan sebagainya. Begitu juga dengan PPAT, tidak ada spesialisasinya. Hanya ada notaris dan PPAT. Nah, kalau dari apa namanya, dari lawyer tadi ada banyak spesialisasi. Nah, kalau notaris dan PPAT kan harus mengerti semua. Untuk cara-cara kita mau yang mana sih yang terbaik, memang sama seperti kalau kayak kita mau jahit baju, coba di sini nggak enak juga ya. Kita coba penjahit ini lebih enak. Itu kurang enak, kita akan coba. Sama seperti juga ke dokter atau ke manapun juga, otomatis akan dicari yang pas gitu loh. Dan kita di biro hukum ini, biro hukum IKAUMI, kebetulan gue dipercaya menjadi ketua biro hukumnya. Kebetulan dengan anggota-anggota yang luar biasa hebat banget. Siapa aja tuh Kak? Hostnya dong, hostnya tuh lawyer hebat, terus di samping kiri gue, waduh anak muda yang benar-benar hebat. Amin. Juga ada di sana ada Chandra, terus ada Bang Yudika, satu lagi ada Kamela. Alhamdulillah kita semua soal kita. Nah, jadi kalau dari teman-teman alumni 70 yang membutuhkan bantuan, nanti bisa lihat di sini. Sini bisa membutuhkan, nanti alurnya juga akan dijelaskan. Iya, itu aja ya. Ya, mungkin sekarang saya tadi kalau notaris mungkin lebih gampang ya Kak ya, nyari nyari notaris tuh mungkin lebih mudah ya, betul nggak sih? Kalau nyari lawyer kan mungkin lebih pusing ya. Kalau notaris misalnya saya di wilayah Tangsel atau kita wilayah Depok, cari aja. Mungkin karena gini ya, dibilang lebih mudah karena kan notaris tidak ada spesialisasi. Notaris, aduh, gue punya masalah mau cerai nih, aset kono gininya gimana sih, aset harta bawaannya gimana, harta itu. Notaris manapun harus bisa gitu. Aduh, gue mau balik nama waris nih, orang tua meninggal, nanti rebutan waris, seperti pada saat itu kita bahas ya. Ke PPAT manapun nggak bisa. Jadi itu maksud mungkin lebih mudah ya. Kalau misalnya lawyer kan
oh ada spesialis ini di lawyer ini, ada spesialis ini di lawyer ini, gitu. Siap. Oke, mantap. Ya, sekarang tadi udah ngetes Kak Vivi. Sekarang saya mau ngetes Kak Nasya. Kalau saya punya Kurtin. saya punya masalah nih, mau ngegugat misalkan surat dari apa namanya, misalkan surat pemerintah ya, misalnya surat ketetapan pemerintah. Ya, misalkan ada surat yang mau saya gugat nih, surat pemerintah misalkan apa akta apa gitu. Ke pengadilan apa, Kak? Oke, tergantung. Oh, Pasti lawyer jawaban selalu tergantung. Tergantung. Nah, ini nih, Tergantung. lawyer ini nih. Tergantung. Apakah hanya murni suratnya saja yang digugat, Ya. atau nanti ada embel-embelnya gitu. Kalau ternyata Suratnya aja, suratnya fokus digugat, saja, ha? itu ke Peradilan Tata Usaha Negara. PTUN ya PTUN. tingkatannya. Nah, Oke. betul. Kalau misalkan nih saya di PHK, Oke. ya, terus saya mau menggugat perusahaan saya, Oke. itu kemana, Kak? Itu nanti ujungnya ke Pengadilan Hubungan Industrial, Oke, PHI. PHI ya. Oke. PHI. Terus kemudian saya punya masalah nih, saya dibilang sama dinas pajak nggak bayar pajak, kurang bayar atau Oke. apa. Saya mau ngegugat nih gitu kan. Itu nanti ujungnya ke Pengadilan Pajak. Pengadilan ujungnya ya. pajak. Wah, habis itu kemudian saya apa namanya kerja sebagai pejabat pemerintah. Saya dibilang korupsi padahal tidak. Itu ke pengadilan apa, Kak? Dibilang korupsi tapi tidak. Atau saya digugat misalkan dituduh korupsi, Diduga korupsi. melakukan Itu tidak korupsi. diduga Itu korupsi. Itu melakukan ke tindak pengadilan apa? korupsi. Itu korupsi tapi tidak, itu kan berarti yang menuduh itu bisa memenuhi dua, bisa perdata iya, pidana dia iya juga. Gua mau ngetes, gue balik dites. Gitu. Kalau ternyata nanti bisa Iya. memutuskan pidana, ya udah laporkan ke polisi. Nanti juga setelah polisi memproses, dituntut oleh jaksa, nanti pengadilan umum. Pengadilan umum perdata pun nanti pengadilan umum juga. Itu lingkupnya. Oke, terus kemudian gue punya apa nih masalah dengan rekan bisnis terkait jual beli. Gue mau nuntut dia nih Wan Prestasi, itu pengadilan apa, Kak? Di pengadilan umum. Pengadilan perdata maksudnya ya. Perdata. Oke. Pengadilan umum tadi bisa pidana, bisa perdata juga ya. Nah, ada teman gue juga ini nih, apa rebutan anak, hak waris anak, ke pengadilan apa? Agamanya? Kalau Islam? Ke pengadilan agama. Kalau non Islam, non Muslim. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri, ya siap. Lulus juga. Tos lagi, Kak? Tos. Nggak apa-apa, ngetes aja. Ini tadi juga buat netizen, buat pengetahuan umum ya. Jadi apa namanya profesi itu luas ya. Ya seru banget ya obrolan kita dari Dapur Ayah Pasaraya. Ya tempat lengkap buat hangout ya. Nah, keren deh. kita lanjut ya. Kak, Siap. kalau ngomong agak gini. Nah, ya, kemudian nih kaitannya sama, oke tadi sudah tahu ya, misalkan lihat di hukum online ya, kalau notaris mungkin lebih ke arah ya, kalau zaman sekarang mungkin ada Mbah Google ya, kita bisa lihat misalkan nama Nasyat, Vivi, kita tinggal googling, ya mungkin kita juga bisa lihat ya, dari kredibilitas, mungkin jasa-jasa apa prestasi dia, makanya kalau bertanya ke Biro Hukum yang tadi di sini, untuk rekan-rekan alumni. Siap, terima kasih. Nah sekarang, udah ketemu nih, misalnya, oh saya punya masalah nih, apalagi dengan ada podcast ini, ya misalnya lawyer dulu. Saya tahu saya harus menghubungi Bang Nasyat gitu ya, misalkan tinggal lihat spesialisasinya apa, prestasinya apa gitu ya, kemudian yang pernah pengalaman seperti apa. Cuma saya takut nih ya, saya takut apa coba? Yang saya takut adalah biaya. Yang saya dengar itu ya, netizen-netizen bilang bahwa kalau ngobrol sama lawyer, ngopi gini aja, nanti tiba-tiba pulang, tiba-tiba dicas gitu ya. Karena katanya kalau ngobrol sama lawyer jam-jaman. Jadi bahkan ketika ada teman saya itu mau ngobrol sama lawyer, dia bener-bener bawa kertas dan nggak pakai basa-basi, langsung nanya. Pak Hos, nggak tahu Pak Hos. Itu sebenarnya udah ada detiknya, menitnya udah berjalan. Oh iya. Nggak tahu aja. Iya, jadi iya, Pak Hos tidak tahu dia. Aduh. Iya. Jadi mungkin Bang Nasyat dulu, nanti kalau notaris ya nanti setelah ini, karena notaris lebih ada ininya ya, bisa dia ini ya, bisa kita ya. Kemudian katanya kalau fee lawyer itu bener nggak sih ngobrol aja jam-jaman, terus kalau pokoknya dikit-dikit duit deh, dikit-dikit dicas gitu. Jadi takutnya orang tuh ketakutan gitu loh. Nah mungkin fee lawyer itu gimana sih Bang Nasyat? Iya. Oke, jadi begini ya, basicnya fee lawyer itu kalau di undang-undang namanya honorarium. Oh, oke. Honorarium. Iya. Dari asal katanya honor. Oh. Itu karena diberikan atas penghargaan atas profesi dia. Oh iya. Honor profession, makanya diberikan honor. Nah, kalau honor di undang-undang advokat itu basicnya adalah kesepakatan antara advokat dengan pengguna jasa advokat tadi. Gitu. Namun memang
memang tadi ada prakteknya betul ya, tiba-tiba Iya, nggak tahu apa-apa sudah dicas gitu. Memang iya, ada mungkin seperti itu ya. Tidak bisa disalahkan juga ya, karena memang ada beberapa advokat mungkin yang merasa ya saya sudah menempuh pendidikan iya, lama gitu. Memang ini penghargaan atas saya sehingga ketika saya ngobrol pun apa iya, yang saya berikan jawaban saya itu adalah sesuatu yang harus dihargai gitu. iya, Kayak ujungnya dicas gitu. Ada yang seperti itu gitu. Cuman memang kalau saya pribadi gitu, saya tidak akan mengecas kalau baru ngobrol aja ya iya, gitu. Saya nanti mengecas ketika memang sudah ada pekerjaan konkret yang saya lakukan. Memang jadi nanti saran saya bagi para pengguna jasa advokat, sebelum ngobrol tanya aja iya, gitu sebelum mulai. betul. Saya inanya kita ngobrolin dicas atau enggak? Iya, lebih baik Apa aja itu. biaya, biaya yang dicas gitu. Kalau saya memang membagi dua, ada yang biaya jasa berdasarkan tadi yang Kak bilang Iya, per jam iya, gitu, hourly basis saya nyebutnya, atau nanti lamsam iya, gitu, lamsam borongan lah. iya, Jadi nanti saya mengerjakan tertentu, misal mendampingi klien untuk mengajukan gugatan di pengadilan tingkat iya, pertama. iya, Nah, itu sekian juta. Nah, itu ya sudah flat. Itu tidak akan berdasarkan jam. Tapi mungkin ada yang tertentu semisal perusahaan ya. Saya iya, menerapkan skema jam. Saya memberikan jasa konsultasi bagi perusahaan segala ke masalahnya terkait perseroan selama setahun, tiap bulan dicas sekian juta gitu iya. untuk sekian jam. Tapi kalau jamnya lewat kelebihan, nanti setiap per jamnya akan dikenain cas segini. Hmm, Tapi sudah ada perjanjian di awal, di depannya iya, sudah tahu. iya, Tuh, jadi memang baiknya pengguna jasa advokat ini harus tahu, oh berapa sih tarifnya dan lainnya disepakati di depan gitu. Itu haknya pengguna jasa advokat gitu. Dan itu sebaiknya advokat juga memberikan apa ya kejelasan dari awal iya, bagaimana nih iya, gitu skema saya. Jangan sampai mereka tidak tahu tiba-tiba udah ada argunya jalan tadi ya seperti kata iya, Kak Iya, tadi gitu. udah jalan Ya, itu. meskipun itu apa ya mungkin hak juga ya bagi advokat tadi untuk mencas gitu, tapi lebih baik seperti itu. nah betul. Jadi, terus kemudian kalau success fee, apakah Kak Nasyat sering menerapkan itu success fee? Oke, nah jujur saya tidak Oh, menerapkan oke. success fee ya. Mungkin ada beberapa lawyer yang menerapkan itu, cuman secara historis tuh success fee gini Kak. Oh kalau nanti menang, nanti akan diberikan sekian. Itu mungkin untuk mengakali ketika klien ini kenyataan tidak punya uang di depan. Ya, Seringkali kan, oh uang saya ya itu uang yang saya objek tidak gugatan ya. tapi uangnya saya jadi objek gugatan karena dia belum bayar utang. Kalau Ya, utangnya dibayar, saya bayar dari situ. Nah, itulah ya. muncul konsep success fee gitu. Tapi kalau jujur saya tidak suka dengan konsep success fee tadi ya gitu. Hmm. Jadi saya lebih suka ya udah gas aja di depan. Ini lawyer idaman netizen. Iya, 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 ya, menarik. Jadi ada macam-macam ya. Kalau saya boleh tadi resumekan, yang pertama kalau perusahaan segala macam mungkin bisa retainer ya, Ya, retainer. Jadi misalkan sekian gitu ya, sekian juta ada berapa jam untuk sebulan gitu ya. Terus kemudian juga per konsultasi juga bisa, misalkan hourly atau apa itu nanti tergantung ya senior, junior atau middle gitu ya. Itu ya, beda lagi. Terus kemudian untuk pendampingan juga bisa jadi lamsam ya. Lamsam itu bisa jadi ya udah selama gugatan misalkan sebagai selama pengadilan tingkat pertama misalnya itu sekian biayanya. Nanti pas tingkat apa banding ya. beda lagi. Pada saat kasasi beda lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Memang nambahin Kak Ya Cahyo. silakan. Jadi biasanya ada lawyer-lawyer yang beda ya. Akhirnya cuma ngomong di depan doang, tapi nanti langsung diwujudkan dengan surat kuasa ya. Ya, Tapi kalau saya biasanya dan mungkin beberapa law firm di Jakarta, ya. sebelum tanda tangan surat kuasa ada namanya proposal jasa hukum ya. Oke. Itu kontrak jasa hukum. Semua dituliskan di kontrak, Ya, signing gitu. Baru nanti ada tahapan-tahapan pembayarannya ya. Jadi supaya siap. lebih jelas hak dan Ya, kewajiban masing-masing klien ya. dan advokat. Ya, mungkin saya juga bisa resume ya. Ini karena juga penting buat teman-teman yang kira-kira butuh buat eh, apa namanya ketika berhubungan dengan lawyer. Yang pertama, tanya dulu ya. Tanya dulu bagaimana konsep dari ininya gitu ya. Karena saya juga punya bener-bener nih dari satu perusahaan BUMN sama sesama alumni. Nah, ini kita Iya. alumni. Misalnya ini saya sama Kak Nasyat ya, sesama alumni. Udah ngobrol, terus dia yakin, dia ngomong ke kantornya, tenang-tenang, dia teman saya kok, dia teman saya gitu. Ketika ngobrol, ya habis itu makan di suatu restoran, tiba-tiba pas sampai rumah, pas sampai kan datanglah tagihan ke kantor, ya Hmm. konsultasi selama 2 jam, apalagi yang Itu dihubungin ini tadi partner, argo ya kelasnya, berjalan. argo Iya. berjalan, plus tagihannya, dia pikir ditraktir, karena sama alumni, ternyata datang tagihan, yang tidak murah, karena dia partner di sebuah law firm ternama, Iya.
ya kan? Nah, ini kaget si teman ini curhat. Ini kan sesama alumni gitu. Nah, ini hati-hati nih jebakan alumni nih ya. Ya. Jebakan sesama alumni. Oh, ya itu kan dulu alumni. Nah, ini udah ketemu ternyata datang tagihan yang harganya juga luar biasa padahal hanya makan 2 jam. Nah, pada saat makan itu juga tentunya kan pasti ngobrol ya, hai hai hai. Nah, mungkin saya bisa resumkan dari Kanasiat satu, eh, tanya dulu ya, kalau ke lawyer itu tanya dulu bagaimana konsepnya ya. Terus kedua, bikin proposal dari lawyer supaya bikin proposal supaya tertulis. Yes. Nanti ditandatanganin oleh klien. Nah, terus kemudian ketiga, apa tadi yang terakhir ya saya lupa. Habis proposal, udah. Ya habis proposal udah tinggal kerja, ya udah seperti itu. Nah, sekarang kalau notaris nih Kak, langsung aja kalau notaris gimana? Kalau Oke. pengalaman saya sih paling saat jual beli tanah ya pakai Mm-mm. notaris. Ya, atau fee-nya gimana sih Kak notaris ini? Halo friend, halo rekan-rekan notaris, Iya. gimana nih tentang fee? Oke, Nah. kalau di notaris tuh kan, memang lebih orang tuh akan ngomongin notaris bukan Iya. PPAT gitu kan. Nah, secara umum orang lebih mengenal notaris bukan PPAT. Jadi kalau di kami di notaris itu ada undang-undangnya, undang-undang di pasal 36 ayat 3, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004, Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, itu untuk fee kami tidak menyebut sama seperti tadi lawyer, tidak menyebutnya fee tapi honorarium. Kenapa honorarium? Karena notaris adalah pejabat pemerintah yang tidak digaji oleh pemerintah dan tidak mendapat fasilitas dari pemerintah. Itu definisi dari notaris. Jadi kami tidak menyebutnya fee tapi honorarium. Honorarium di dalam pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tadi itu ada 1%, 1,5%, 2% gitu loh. Dari apa? Darinya itu dilihat dari objeknya. Oh, oke. Itu dilihat dari objeknya adalah batas atas. Ya. Gitu. Kenapa ada batas atas? Karena untuk supaya orang-orang notaris-notaris ini dan PPAT ini tidak semena-mena ya naikkan harga tinggi karena merasa memang inilah harga saya untuk kami sekolah selama 2 tahun 3 tahun untuk dapat S2 notaris itu. Jadi ditentukan batas atasnya. Padahal semuanya itu kembali ke nilai-nilai ekonomis dan sosial masyarakat sekitarnya. Lihat dari nilai ekonomis, ada masyarakat yang di bawah, menengah, begitu juga ada pula masyarakat atas. Begitu juga dari sosiologisnya. Otomatis honorarium notaris Jakarta akan berbeda dengan honorarium notaris di daerah gitu ya. Itu lihat dari sosiologis dan ekonomis. Dan dari kami dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 itu tidak ada batas bawah. Kenapa tidak ada batas bawah, adanya batas atas? Karena sifatnya jasa. Jasa mungkin ada yang memang dari ekonomis bawah membutuhkan orang, karena saya juga pernah ngalamin di waktu itu di salah satu bank, bukan klien saya, tapi ada orang yang datang ke bank, dia suaminya sudah meninggal, dia mau ngambil uang di bank, gitu, uang suaminya. Dia tuh dari daerah, mau ngambil uang di bank. Nah itu perlu dibuatkan tadi oleh bank itu, tadi seperti yang sudah dibahas di awal, akte pernyataan, keterangan waris bahwa ahli waris ini. Nah itu kan butuh biaya untuk akte. Sedangkan waktu itu dana di banknya 500.000 rupiah. Waduh. Dari daerah. Ya. Jadi dia bilang ke customer service banknya, ini kami datang dari daerah, kami mau mencairkan uang suami kami, kita perlu untuk tetap dari banknya minta untuk akte notaris. Kebetulan gue ada di situ, dalam hati gue, aduh, kasihan amat. Nah, makanya kalau dari notaris dari undang-undang tadi akan dilihat dari nilai ekonomis dan nilai sosiologis. Gitu untuk honorarium. Kak, ini rahasia umum aja nih. 1%, 1,5% dari nilai NJOP apa dari transaksi aktual? Friend, rekan-rekan notaris, halo. Dari NJOP plus 30% atau dari nilai aktual? Ngaliknya ke kesepakatan. Nah, kalau lawyer dia akan membuat proposal kan, jadi namanya juga lawyer, jadi mungkin akan ada surat kuasa segala macam, dia akan proposal, kemudian kalau notaris hanya ini loh biaya yang harus dikeluarkan gitu. Jadi balik ke kesepakatan. Ya, menarik ya, karena kita ini kan profesi hukum itu adalah jasa. Semuanya adalah kesepakatan. Terutama nih akan nasihat ya, karena
kalau kita lihat ya, ada lawyer yang itu ya, wah apa namanya, mobilnya Ferrari segala macam, ada juga yang masih naik apa namanya, naik motor ke pengadilan gitu-gitu. Itu tentu fee-nya sangat jauh. Sama lah, Sama iya. kayak kita ngundang artis ya. Kalau kita berani ngundang BCL, Iya. ya sama artis lain gitu kan. Mm. Ya tentunya fee-nya beda. Sama, Iya. sama. Lawyer juga sama. Karena kalau mungkin penyanyi dilihat dari apa jumlah massa yang bisa diundang. Kayak Dewa kan pasti sekalinya konser pasti ratusan ribu orang. Tapi ini Jam sama. terbang, Jam ya terbang. kan. Itu. Makanya juga ada beberapa lawyer yang berusaha ibaratnya pansos. Ya, misalkan apa namanya megang ini artis gitu ya, megang apa perceraian artis atau apa itu, atau kadang juga ada lawyer-lawyer yang apa namanya mengerjakan bidang-bidang yang bisa membantu masyarakat, istilahnya apa, pro bono ya. Iya. Pro bono. Nah, Pro bono. ini yang menarik, ini mungkin diskusi kita terakhir biar nggak lama-lama, karena kalau lama-lama podcastnya membosankan ya saudara. Nah, apa terakhir nih, yaitu tadi, misalkan asisten rumah tangga saya apa namanya kena KDRT gitu kan, mau ngajukan cerai, cuma nggak punya uang, ini contoh aja, atau misalkan oh ini kalau terkait notaris, mau apa dia ada warisan tapi dia nggak sanggup bayar notarisnya dan segala macam, atau kayak apa misalkan oh dia misalkan nih ada seseorang tukang ojek misalkan yang kena masalah hukum, dituduh apa ya yang harus berurusan dengan polisi, mau pakai lawyer, ya pasti nggak punya duit ya, lawyer kan pasti jutaan gitu kan. Nah, mungkin notaris dulu ya biar gantian ya. Ketika misalkan dia mau ini hak asuh anak atau apa tapi nggak sanggup bayar notaris. Ya. Kira-kira gimana sih Kak kalau buat orang yang tidak mampu membayar jasa notaris dulu ya, lawyer nanti ya. Jasa notaris. Ada solusi nggak Kak? Nah itu tadi yang seperti tadi gue jelasin ya. Kalau di notaris honorarium, jadi tidak ada istilah fee, tidak ada istilah uang pembayaran. Honorarium notaris itu ada batas atas, tidak ada batas bawah. Tadi juga sudah gue jelasin ya, kenapa ada batas atas, kenapa tidak ada batas bawah. Nah kalau memang orang membutuhkan, dan kebetulan yang tadi gue udah alamin, pada di bank itu dananya hanya 500.000 rupiah. Sedangkan bank itu mensyaratkan untuk ngambil uang almarhum suaminya adalah dengan akte pernyataan keterangan waris bahwa memang mereka adalah ahli warisnya. Kalau kayak gitu terketukkah hati kita? Otomatis kan terketuk. Jadi bukan kesepakatan lagi kayak gitu. Ya sudahlah, berapa bisanya, kesanggupannya, dananya emang. Karena itu di samping gue banget di bank itu, cuma karena notaris tidak boleh mengiklankan diri, jadi notaris itu tidak boleh di karangan bunga ada notaris ini, itu nggak boleh. Apalagi tadi Tokped, Tokped ada notaris, itu nggak boleh. Notaris pun nggak boleh dihias ya Kak ya, dihias nggak boleh ya. Pakai Hello Kitty, ya nggak boleh ya. Pakai Spiderman nggak boleh, itu bukan TK, bukan TK, jadi tidak boleh pakai ini. Nah terketuk kan, otomatis para notaris akan melihat seperti itu, akan terketuk. Kayak gue itu, aduh kasihan banget ya, dia cuma 500.000 rupiah, sedangkan dia datang dari daerah, bawa anaknya untuk ambil tabungan suaminya, gitu. Jadi nggak ada kesepakatan yang terketuk untuk benar-benar yang bilang benar-benar membutuhkan jasa notaris. Ya, oke. Iya. Ya. Langsung aja ya. Nanti yang sekarang tadi notaris sudah clear, sekarang lawyer nih. Jadi lawyer kan juga banyak ya, terutama misalkan mungkin masalah hukum itu si siapa dituduh banyak kan ya, misalkan dituduh apa sampai harus berurusan dengan polisi gitu kan. Waktu itu yang beberapa kasus itu kan misalkan apa oh ini yang paling masih anget apa yang memelihara ikan apa tuh Landak. iya landak sama satu lagi ikan juga ada tuh ikan juga ada, ya? Ada ikan pemangsa gitu. Oke. Ya itu contoh aja sih. Nah udah pasti dia nggak misalkan aduh bingung gitu kan. Nah kalau dari sisi lawyer, gimana sih, atau misalnya dia harus di pengadilan, apakah ada harus kemana gitu? Mungkin Kak, nasihat silakan. Oke. Nah ini reminder buat saya juga dan juga buat profesi advokat juga ya. Iya. Bahwa kita berdasarkan undang-undang advokat itu ada kewajiban gitu, bahwa kita tetap harus ada tanggung jawab sosialnya memberikan jasa pro bono. Gitu. Dan akhirnya diejawantahkan juga di peraturan tadi minimal 50 jam ya, per tahun gitu. Jadi memang kita harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan gitu. Jadi jangan takut kalau memang kawan-kawan tidak mampu, ada lagi undang-undang bantuan hukum yang mengatur bahwa teman-teman berhak memperoleh bantuan hukum dari advokat kalau memenuhi syarat gitu. Salah satu syaratnya adalah tidak mampu tadi ya. Tidak mampu tadi dibuktikan oleh surat keterangan tidak mampu, SKTM itu istilahnya dari
dari daerahnya masing-masing. Begitu. Nah, biasanya ada lembaga yang rutin memberikan bantuan hukum ya PKBH, LBH. Lalu di tiap pengadilan ada namanya pos bakum, pos bantuan hukum. Jadi kalau kawan-kawan nanti bingung siapa nih lawyer yang akan memberikan bantuan hukum, datangnya tadi ke PKBH, LBH ataupun pos bakum di masing-masing pengadilan. Oh, Di ada ya. pengadilan agama, pengadilan negeri ada pos bakum. Jadi masuk misalkan bingung ya, Nah, mau Ya. kemana daripada nyari mana LBH, masuk Ya. aja ke pengadilan, nanya ke security-nya pos bakum ya, ya, pos bakum, pos bantuan hukum. ya, itu di mana? Nah, Kalau nggak salah di pengadilan agama minimal kalau mereka tidak bisa membantu ngedraft gugatan ya, seperti itu ya, ya, minimal itu. ya betul. Nah, jadi seperti itulah kurang lebih konsepnya kalau teman-teman ingin memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Ya. Ya. Menarik nih, menarik. Jadi memang ternyata yang saya tangkap ya, ternyata memang dari undang-undang sendiri ada ya, undang-undang, inget ya netizen, undang-undang bantuan hukum. Nomornya inget nggak Kak? Silakan googling. Silakan googling. Silakan googling ya. Oke, jadi kita juga yang bisa membantu ya, bahkan ternyata seorang advokat ada kewajiban 50 jam ya. Ya. Ya kan, Nasib udah berapa jam? Saya banyak. Alhamdulillah. Tiap tahun minimal 100 jam. Subhanallah. Alhamdulillah. Idaman sekali ya, masih muda. Iya, 100 jam. Idaman tapi udah punya istri Oh dong. iya, lupa. Iya. Berarti SKTM tadi ya, jangan lupa, bisa tidak mampu. Surat keterangan tidak mampu. Tambah lagi SKTMM. Surat keterangan tidak mampu mencintai. Iya benar. Aduh, ya. Oke, sekarang udah habis nih Kak. Ingat, tidak boleh lama-lama. Nggak ada yang nonton nanti. Terakhir ya, maksudnya buat teman-teman alumni 70 ya, mungkin jika ada masalah atau ingin konsultasi hukum, karena kan di sini alumni 70 juga hadir, supaya kita juga meningkatkan kebanggaan kita terhadap sebagai alumni 70 ya. Nanti ini ada ketua biro hukumnya. Makasih. Nanti kan pastinya jika ingin konsultasi hukum ya, ingat konsultasi hukum ya. Ya, misalkan pasti dari kita, ini kita dengan semangat dari alumni untuk alumni ya. Benar. Dari alumni untuk alumni, terutama yang memiliki masalah hukum bisa berkonsultasi hukum kepada para lawyer. Enggak cuma 3 orang ini aja. Ya, Iya. ada juga yang atau Kak Vivi silakan. Oke, terima kasih banyak. Jadi memang mewakili dari Biro Hukum, kami dari Biro Hukum IKALUMNI, Ikatan Alumni 70, menghimbau kepada teman-teman, rekan-rekan, kakak-kakak, adik-adik sesama alumni 70, kalau memang ada membutuhkan konsultasi, kalau bisa hubungi kami, jangan keluar deh dari alumni 70, karena tadi sudah bicara masalah biaya-biaya, masalah fee honorarium, kami berpatokan pada undang-undang tadi ya, seperti tadi ada notaris, ada undang-undang dari lawyer juga. Jadi datanglah ke kami seperti tadi. Kemana? Sini ya. Email dulu. Ya, ke email. Nanti dari situ kami dan Biro Hukum akan mengantarkan ke Pak Host, ke Kak Nasyat, ke Kak Chandra. Iya, capek kalau ngelain email, benar. Email dulu, nanti dia akan kita mengarahkan. Nanti mengarahkan sesuai dengan kebutuhannya. Seperti tadi kan lawyer kan ada spesialis ya. Oh, saya butuh lawyer untuk bidang ini, perusahaan bla 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 bla. Nanti dari kami Biro Hukum akan mengarahkan ke Kak ini gitu. Ya, kita sesama alumni. Ya. Benar, sama alumni 70. Ya, jadi kita semangatnya adalah bahu membahu dari alumni untuk alumni ya, terutama. Kami selalu ada dan kami selalu siap. Ya, karena saya mungkin yang tambahan cukup. Ya, kalau nggak ada, ya terima kasih ya, kita sudah ngobrol di Pok Rokum, Mantap Podcast Kawat Biro Hukum. Ya, oke. Terima kasih. Thank you. Terima kasih banyak. Saya selalu.